Halo gengs, kembali lagi bersama Digi Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime Shaman King episode terbaru. Sebelumnya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, persiapkan diri kalian, dan mari kita masuki pembahasan alur cerita anime Shaman King episode 44. Tendangan keras Anna agaknya begitu telak mengenai tubuh Hao. Tentu saja hal ini membuat Hao sedikit kesakitan menerima serangan yang tidak disangka-sangka ini hingga membuatnya jatuh tersungkur. Anna begitu geram karena Hao sama sekali tidak peduli dengan nasib pengikutnya sendiri, yaitu tim Hanagumi. Anna pun meminta Hanagumi untuk segera pergi menuju alam akhirat. Jika tidak segera bergegas, dikhawatirkan mereka bertiga akan menjadi roh gentayangan. Dengan sisa-sisa energi spiritualnya yang masih begitu tinggi, Anna membangkitkan Shikigami-nya kembali dan memastikan akan bersungguh-sungguh untuk mengakhiri nyawa Hao di tempat ini. Namun sayang, Hao bukanlah Shaman yang lemah. Dia pun bangkit dan terbang ke udara, serta mengintimidasi Anna dengan kekuatan terbaiknya, yaitu Spirit of Fire tipe Zira yang bernama Kurobina. Ketika Hao sudah menggunakan kekuatan ini, penggunaan energi spiritualnya begitu sangat boros. Namun hal ini bukanlah masalah yang serius bagi Hao, karena dia memiliki energi spiritual yang begitu besar. Walaupun demikian, Hao berkata tidak akan menyerang dan menyakiti Anna sedikit pun. Sesaat kemudian, kekuatan Hao yang sangat besar ini memicu kebakaran hutan yang begitu hebat. Selain itu, teknik Kurobina memiliki dua keistimewaan. Yang pertama, dapat melindungi penggunanya, dan yang kedua bisa digunakan untuk menyerang musuh. Hao yakin, dengan kekuatan hebatnya ini, dia bisa mendapatkan Great Spirit dengan mudah. Hanagumi pun hanya bisa bertekuk lutut ketika melihat begitu besarnya tekanan Oversoul milik Hao. Hanagumi sendiri pada akhirnya menyadari bahwa Hao selama ini memang tidak peduli dengan keberadaan mereka. Anna juga terlihat sudah terpojok dan telah mencapai ambang batas kekuatannya. Saat Hao meminta Anna untuk segera menunjukkan sosok lain dari dirinya, tiba-tiba saja Yoh telah datang. Dan dia memastikan bahwa Anna tidak memiliki sosok ataupun kekuatan lain yang bisa diperlihatkan. Dengan tersenyum, Yoh meminta maaf pada Anna karena telah datang lumayan terlambat. Shin pun berpindah pada Mikihisa yang sedang pergi untuk memancing di pinggiran pantai bersama dengan dua Shikigami-nya. Namun dia sangat terkejut karena menemukan banyak pengikut Hao yang telah tewas berkelimpangan tidak bernyawa. Dia pun langsung meniup trompet kerang yang merupakan sebuah sinyal. Namun kita masih belum diberitahukan peringatan atau sinyal itu ditujukan pada siapa. Sementara itu, Maiden telah sadar dari kematiannya karena dibangkitkan kembali oleh Sati. Maiden juga telah memahami situasi yang telah terjadi. Bersama dengan Samas, Maiden bersedia membantu Sati untuk membangkitkan member Gandhara yang telah tewas. Kejadian langka ini pun membuat Faust dan Ryu begitu tenang, karena dua Shaman kelas dewa ini telah bersatu padu demi mencapai tujuan bersama. Di sisi lain, Yoh dan Hao tengah duduk bersama, sembari menikmati seduhan minuman nikmat di sebuah kedai kopi. Lagi-lagi kejadian langka ini membuat Manta tidak habis pikir. Pasalnya Yoh dan Hao jelas-jelas bermusuhan satu sama lain. Anna menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah masalah, karena Hao untuk saat ini tidak akan melakukan hal yang buruk pada Yoh. Menurut Red Zep, seharusnya mereka semua bisa mengalahkan Hao. Adanya Yoh yang sudah bertambah kuat, kekuatan Anna yang tidak biasa dan juga golem yang ikutan menyerang, agaknya memungkinkan bagi mereka untuk meraih kemenangan. Sayangnya Anna memastikan bahwa hal tersebut adalah hal yang sia-sia. Hao sangatlah kuat dan tidak terbayangkan. Anna mengungkapkan bahwa teknik Kurobina adalah teknik yang sangat mengerikan dan tidak ada satupun Oversoul yang bisa menandinginya. Anna meminta agar semuanya tidak gegabah dalam melangkah. Minimal mereka harus memiliki sebuah rencana. Untuk itulah, Anna akan menanyakan sesuatu pada roh tim Hanagumi yang sedari tadi sudah berada di tempat ini. Sebagai imbalannya, Anna akan membantu Hanagumi agar bisa pergi dengan lancar ke akhirat. Kembali pada kedai kopi,
Hao merasa sangat nyaman karena bisa bertemu dengan Yoh dan mengobrol santai tanpa beban. Yoh juga merasakan hal yang sama, di mana dia sendiri sebenarnya juga ingin berbicara empat mata dengan Hao yang merupakan kakaknya sendiri. Dia juga tidak takut sedikit pun pada Hao, karena meyakini bahwa Hao tidak akan mengambil nyawanya untuk saat ini. Yoh memahami kalau Hao akan mencabut nyawanya ketika dirinya tidak bisa bertambah kuat lagi. Hao pun membenarkannya. Dia akan melancarkan aksinya saat Yoh telah mencapai kekuatan maksimalnya demi menjadi saman terkuat. Selain itu, Hao juga mencurahkan isi hatinya dengan bercerita bahwa dirinya selama ini merasakan hal yang buruk. Pengkhianatan POT tidak membuat Hao terguncang sama sekali, karena pada dasarnya dia sudah mengetahui bahwa POT akan berbuat demikian. Tidak hanya POT, semua pengikutnya memang ketakutan. Hal inilah yang membuat Hao seperti dikhianati sejak awal. Yoh berpendapat bahwa hal ini terjadi karena Hao sendiri telah menekan semua pengikutnya dengan kekuatan besarnya. Secara pribadi, Hao sebenarnya hanya menyukai Opaco dan Lakis. Opaco memiliki hati yang murni, sementara Lakis pada dasarnya memang sangat kuat. Dia begitu kecewa dengan yang lainnya karena mereka tidak bisa bertambah lebih kuat lagi. Sesaat kemudian, Hao mengakhiri kegiatan ngopi-ngopinya, walaupun sebenarnya dia sangat ingin ngobrol dengan Yoh lebih lama lagi. Dia pun berpamitan dan pergi berlalu begitu saja dengan menaiki Spirit of Fire. Di tempat Sati, tim Yoh mengabarkan bahwa tim Duren telah berhasil bangkit kembali dari neraka. Walaupun mengalami beberapa kendala, namun semuanya berjalan sesuai dengan rencana dengan bantuan Tao Jun. Walaupun laporan ini membuat Sati tenang, namun saat ini tinggal satu orang prajurit yang berjuang untuk bangkit, yaitu Lizard Daitel. Sati sangat yakin bahwa Lizard pasti bisa bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, hal ini dilakukan agar dia nantinya bisa menghadapi Hao, sosok yang membawa kehancuran jiwa. Kendara yakin, kelima prajurit ini nantinya akan mendapatkan 5 roh agung di dalam Great Spirit. Pada malam harinya, Yoh nampak duduk di luar dan termenung di bawah sinar bulan purnama. Dari belakang Ren datang dan menanyakan pada Yoh tentang sosok Hao yang sebenarnya. Ren telah mengetahui bahwa Yoh telah duduk dan ngopi bersama Hao siang tadi. Hal ini pun membuat Ren bertanya-tanya, apakah Yoh masih waras dengan kelakuannya tersebut. Menurut Ren, meskipun bersaudara dengan Yoh, namun Hao tetaplah musuh yang nyata bagi mereka. Dengan serius, Ren memperingati Yoh. Dia juga tidak ingin Yoh melibatkan emosinya di sini. Yoh pun berterima kasih pada Ren karena telah mengingatkannya. Sayangnya dia tidak bisa bersikap dingin seperti itu. Yoh merasa bahwa Hao memiliki sisi yang lemah. Dia memang saman yang kuat, namun dia menyembunyikan kelemahannya dengan menonjolkan sisi kekuatannya. Pengalaman, pengetahuan, dan logika yang dimiliki Hao sejak lama merupakan kekuatan yang begitu menyedihkan bagi Yoh. Yoh merasa bahwa dirinya bisa mengalahkan hati Hao dan memperbaiki keadaan saat ini. Melihat fakta ini, membuat Ren mengeluarkan pedangnya dan mengancam Yoh. Ren merasa bahwa Yoh masih terlalu naif dengan pemikirannya sendiri. Dia memastikan bahwa dirinya nantinya akan menjadi Shaman King dengan kekuatannya sendiri. Ren yakin akan mengalahkan Yoh pada babak selanjutnya. Scene pun berpindah pada gelanggang arena turnamen Shaman Fight. Di sanalah terlihat tim Doren dan tim Fumbari Onsen saling berhadapan satu sama lain dengan sangat serius. Dua tim yang sebenarnya merupakan rekan serta sahabat ini kini berhadapan dengan begitu panas tanpa memandang status satu sama lain. Ketika wasit sekaligus pembawa acara membuka pertandingan di ronde ketiga ini, tiba-tiba saja Ren langsung merampas mic dan menantang Yoh secara terbuka. Bagi Ren, keadilan ditentukan oleh kemenangan atau kekalahan. Mereka semua yang berada di arena ini telah bekerja sama dalam waktu yang cukup lama, dan itu akan berakhir di tempat ini. Ren memastikan akan mengalahkan Fumbari Onsen dan menyusuri jalan untuk menjadi Shaman King. Ren juga meminta agar Yoh dan yang lainnya tidak menahan diri dalam bertarung agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Chokolov pun demikian. Dalam bertanding, siapapun orangnya harus bertarung dengan serius dan sekuat tenaga. Sementara Huru-Huru terlihat begitu sangat kesal. Dia menanyakan di manakah kewarasan Yoh yang mana mau ngopi bersama dengan orang yang paling jahat di dunia ini. Mendengar semua tekanan dari para sahabatnya ini, membuat Yoh begitu serius dan pasrah menerima keadaan. Namun sebelum bertanding,
Yoh menyampaikan bahwa dia juga bertarung demi menjadi Shaman King. Dia ingin menciptakan dunia yang mudah bagi semua orang. Namun bila pertandingan ini akan semakin memperburuk keadaan, maka semua ini tidak ada artinya. Yoh benar-benar menghindari pertarungan atas dasar kebencian. Hal inilah yang mendasari dirinya minum kopi pahit dan duduk bersama dengan Hao. Selain itu, Yoh merasa bahwa Hao tidak memiliki teman sama sekali. Pernyataan Yoh yang jujur dan tanpa dosa ini membuat semua orang termasuk rekan setimnya sendiri begitu gempar bukan main. Namun dari tempat duduk penonton, Manta melihat hal tersebut dari sisi lain. Manta begitu memahami kalau Yoh memang tidak akan bertarung atas dasar kebencian. Di matanya, Yoh terlihat jelas-jelas sedang berusaha menyelamatkan Hao. Tiba-tiba saja, Horo-Horo yang sudah capek dan kesal langsung mengajar Yoh dengan tinju esnya yang mematikan. Ryu yang menyaksikan tuannya dihajar pun tidak bisa tinggal diam. Dia menahan laju serangan es Horo-Horo dengan pedang kayu kebanggaannya. Sayangnya, Horo-Horo langsung mengeluarkan teknik terkuatnya hingga membuat tangan Ryu menjadi es dan hancur berkeping-keping bersamaan dengan pedangnya. Hal ini pun sontak membuat Ryu berteriak kesakitan. Faust pun berusaha membantu Ryu dengan teknik Elisa Opereien, yaitu teknik luar biasa yang telah membangkitkan Yoh dari kematian. Sayangnya, Faust telah diincar terlebih dulu oleh Ren. Penjelasan mudahnya, dalam sebuah pertarungan, Ren akan mulai bergerak untuk menghabisi si penyembuhnya terlebih dahulu, sehingga musuh lebih mudah dikalahkan. Ketika Horo-Horo dan Ren bersiap untuk mengajar Yoh yang terlihat kebingungan, tanpa diduga, sebuah ledakan besar tercipta, dan tiba-tiba saja tim Doran sudah terduduk di hadapan Yoh. Choco pun bingung, mengapa Yoh begitu santai, padahal kedua rekannya telah dibantai sedemikian rupa oleh lawannya. Sepertinya Ren dan Horo-Horo masih belum begitu serius dalam bertarung. Tentu saja hal ini membuat Yoh memahami bahwa mereka masih sangat peduli pada Ryu dan Faust. Choco sendiri masih belum melakukan penyerangan, karena Abats masih berada di dalam neraka untuk mendampingi dan membantu Lizard. Sesaat kemudian, Ren dan Horo-Horo kembali bangkit dan mulai serius bertarung untuk memastikan siapa yang lebih kuat di dalam pertandingan ini. Untuk meladeni dua sahabat yang telah menjadi musuh di hadapannya ini, Yoh pun memanggil Amidamaru dan bersiap untuk memberikan perlawanan. Dia sangat sadar bahwa kekuatan Ren dan Horo-Horo telah berkembang dengan begitu pesat. Untuk itulah, dia ingin agar semuanya mengesampingkan kebencian dan kepercayaan, serta untuk saat ini hanya berfokus pada pertarungan saja. Yoh mulai menarik pedang Harusame dari sarungnya dan mengeluarkan teknik terkuatnya yang tidak lain adalah Byakugan. Dia pun bergegas menyabetkan pedangnya dengan cepat sebelum Ren dan Horo-Horo mendaratkan serangannya kembali. Serangan Yoh yang begitu unik ini pun dalam sekejap mata langsung menghempaskan Ren dan Horo-Horo sekaligus menetralkan Oversoul keduanya. Tentu saja hal ini sontak membuat Ren dan Horo-Horo sedikit kebingungan karena secara tiba-tiba langsung kehilangan kekuatannya begitu saja. Di tempat lain, Hao menjelaskan pada pengikutnya bahwa teknik tersebut adalah teknik pemurnian yang Yoh dapatkan ketika dia berada di alam neraka. Teknik tersebut memang diakui bisa mengubah semua energi spiritual menjadi kehampaan, dan itu adalah kekuatan inti dari teknik pemurnian roh. Pertarungan pun masih berlangsung dengan begitu sengit. Ren yang faktanya telah berpengalaman berhadapan dengan teknik serupa pun menjadi semakin bersemangat. Dia yang sekarang tidak ingin banyak berkompromi dan akan menunjukkan jurus barunya untuk menghadapi kekuatan Yoh. Dia pun memperlihatkan kekuatan Bushin Jutsu-nya yang telah diasah semakin kuat ketika dia berada di neraka, yaitu Raiho. Dengan teknik ini, Ren bisa memproduksi petir dengan daya serangan ekstra tinggi hingga membuat Byakugan milik Yoh hancur berhamburan. Yoh pun begitu kesakitan menghadapi serangan telak milik Ren ini hingga membuatnya tidak bisa mengeluarkan energi dari seluruh tubuhnya. Dia pun sadar bahwa Bushin Jutsu adalah teknik yang digunakan Ren untuk membungkam tim Yoh di pertandingan sebelumnya, dan itu adalah benar-benar petir asli. Di mata Yoh, Ren benar-benar telah berubah menjadi sangat kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Sementara Horo-Horo tidak kalah hebat karena bisa memanipulasi dan memadatkan uap air menjadi es. Kondisi ini pun membuat Yoh menjadi benar-benar tersudut karena kedua-duanya baik Ren dan Horo-Horo sama-sama memanfaatkan kekuatan terbaik dari alam itu sendiri. Di tempat lain, Anna dan Jun tengah mengobrol tentang kondisi Yoh maupun Ren di luar rumah. Bagaimanapun juga, Yoh dan Ren sama-sama telah mengalami kematian dan menjadi semakin kuat karenanya. Jun menenangkan Anna karena pada dasarnya
Yoh dan Ren telah mengetahui kekuatan dan potensinya masing-masing. Dia pun mengajak anak untuk masuk ke dalam rumah, di mana di sana telah berkumpul semua keluarga klan Tao dan juga keluarga Asakura. Sepertinya kedua keluarga besar ini telah sepakat dan merencanakan sebuah pertemuan sebelum pertandingan akhir dari Summon Fight dihelat. Tujuan utama dari pertemuan ini tentu saja adalah untuk bisa mengalahkan Asakura Hao. Disinilah Yohmei menginformasikan tentang insiden tewasnya pengikut Hao di sisi barat pantai pulau ini yang sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Mikihisa di awal-awal episode ini berlangsung. Mikihisa pun memeriksa kondisi di sana dan hanya menemukan Broken yang tengah sekarat dan merupakan satu-satunya korban selamat dari insiden mengerikan tersebut. Disinilah diketahui bahwa Broken adalah perebut dan pengasuh Hao yang masih bayi pada 16 tahun yang lalu. Mikihisa pun mengungkapkan rencananya untuk menginterogasi Broken agar dia membuka mulut mengenai sosok Hao. Hal ini dilakukan agar semuanya bisa mendapatkan sebuah petunjuk penting untuk mengalahkan Hao. Kembali di arena Summon Fight, Yoh nampak begitu kewalahan menghadapi serangan pukulan es mematikan dari Horo-Horo. Lebih parahnya lagi, Yoh seakan-akan tidak melakukan perlawanan yang berarti pada setiap serangan yang telah dilancarkan padanya. Hal ini pun membuat Horo-Horo semakin kesal dan terus memarahi Yoh. Menanggapi hal ini, sepertinya Ren tidak setuju dengan pendapat Horo-Horo. Menurut Ren, Yoh saat ini sedang mati-matian dan berpikir tentang bagaimana caranya untuk mengalahkan musuh di depannya. Ren sangat memahami bahwa rencana yang sudah dipersiapkan sejak awal tidak ada yang mudah untuk dihancurkan. Dan hal inilah yang membuat Asakura Yoh benar-benar musuh yang sangat berbahaya di matanya. Ren mengingatkan Horo-Horo agar tidak lengah sedikit pun dalam menghadapi Yoh. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Ren pun kembali menyerang Yoh dengan teknik terkuat dari Bushin Jutsu-nya, yaitu Koten Ogen Raisen Fukatenson. Serangan ini pun membuat Yoh memekik sangat kesakitan. Saking besar daya petirnya, serangan ini bisa membuat tulang belulang Yoh terlihat begitu jelas di dalam tubuhnya. Hebatnya, walaupun tersengat petir dengan tegangan ribuan volt, Yoh masih sadar. Dan dia memberikan pujian pada kemampuan Ren yang memang sangat kuat. Oke gengs, itulah akhir dari cerita Shaman King episode 44. Semoga bisa menghibur kalian semuanya ya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Dan apabila ada penyampaian dari kami yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.